Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah teks anekdot. Apa sih teks anekdot? Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal, dan biasanya berdasarkan kejadian yang sebenarnya, serta mempunyai maksud untuk melakukan kritik atau menyampaikan pesan lewat kritikan tersebut. Jadi intinya, teks anekdot adalah penyampaian sebuah kritik yang disisipi oleh humor. Dan teks anekdot tidak menggunakan kata kasar. Mengapa? Karena teks anekdot itu bukan teks sarkasme. Jadi di dalam teks anekdot itu tidak boleh mengejek atau menyinggung perasaan objek seperti itu. Lalu ada fungsi teks anekdot. Teks anekdot memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsi primer dan yang kedua fungsi sekunder. Fungsi primer atau fungsi inti dari teks anekdot yaitu sebagai sarana atau wahana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kemarahan, dan sebagainya. Jadi intinya teks anekdot itu ingin mengkritik. Mengkritiknya itu bisa karena ketidakpuasan atau kemarahan. Fungsi yang kedua, fungsi sekunder sebagai bahan hiburan, analogi, menarik perhatian atau contoh dalam menjelaskan sesuatu. Jadi fungsi sekunder ini hanya sebatas bahan hiburan saja. Selanjutnya, ada tujuan teks anekdot. Yang pertama, mengkritik, jelas. Untuk menyampaikan kritikan secara tidak langsung dengan cara menyindir. Nah, teks anekdot itu dia sifatnya menyindir gitu ya. Jadi makna yang disampaikannya itu tersirat, bukan tersurat. Tersirat itu berarti maknanya tidak tertulis atau tidak tertera langsung di dalam teksnya. Yang kedua, tujuannya menghibur. Teks anekdot juga bertujuan membangkitkan tawa, menggairahkan, atau untuk menghibur pembaca. Karena teks anekdot disisipi oleh humor. Dan yang ketiga, menyampaikan pesan. Teks ini bertujuan mengungkapkan suatu kebenaran dengan sebuah kisah singkat yang dikemas secara ringan. Ya, ada kritik, otomatis ada pesan yang ingin disampaikan, seperti itu. Lalu ada ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama berupa teks cerita, berdasarkan imajinasi dengan segala hal yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi di masyarakat. Nah, jadi biasanya teks anekdot ini diutarakan untuk politik-politik atau hukum-hukum gitu. Jadi memang yang diketahui oleh banyak orang gitu. Yang kedua, menampilkan tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Yang ketiga, memiliki sifat humoris. Dan yang keempat, terselip kritik atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, yang terakhir, ini ada unsur kesastraan teks anekdot. Kenapa sih kita tiba-tiba membahas mengenai unsur kesastraan? Karena dalam penyajiannya, teks anekdot itu ada berupa cerpen, ada pula berupa teks dialog. Kalau kita membahas tentang cerpen, otomatis itu berkaitan dengan unsur kesastraan. Makanya kita di sini membahas unsur kesastraan teks anekdot. Yang pertama, ada tema atau gagasan utama yang ingin disampaikan oleh pengarang. Contoh, temanya kesehatan misalnya gitu. Nah, dari kesehatan itu banyak yang bisa diangkat menjadi sebuah cerita. Misalnya, dari kesehatan itu bagaimana kita menjaga badan agar tetap sehat, misalnya gitu. Atau yang lagi sekarang karena lagi pandemi, bagaimana kita tetap menjaga imun yang baik atau bagaimana kita tetap mengikuti protokol yang ada, misalnya itu karena temanya kesehatan, gitu ya. Yang kedua ada tokoh dan penokohan.
tokoh pelaku yang ada di dalam teks. Jadi dia yang betul-betul berperan di dalam isi cerita. Lalu ada latar, penggambaran terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah teks, biasanya berupa waktu, tempat, dan suasana. Selanjutnya ada alur, yaitu rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya suatu cerita. Alur itu ada alur maju, alur mundur, ada juga alur campuran. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ini ada 3. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Ciri dari orang pertama, dia biasanya menggunakan kata aku, kata saya, gitu ya. Kalau orang kedua, biasanya dia menggunakan kata kamu, kata engkau, kata Anda, gitu. Dan yang orang ketiga biasanya menggunakan kata dia, ia, mereka, beliau, atau juga ada unsurnya. Maksudnya unsurnya itu misalnya dia mengembalikan bukunya di perpustakaan, misalnya gitu. Atau dia merebut pacarnya, misalnya gitu. Nah, itu unsurnya gitu ya. Lalu ada amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan, jelas. Karena ada kritikan, otomatis ada pesan yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir ada nilai-nilai. Nilai-nilai dalam teks anekdot itu ada 3. Ada budaya, ada sosial, ada juga moral. Kalau budaya itu berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan atau bahasa yang digunakan. Contohnya, dalam sebuah teks ada kalimat Andi pergi merantau ke Jakarta gitu. Nah, kata merantau ini untuk sebagian wilayah di Indonesia merupakan kebiasaan. Ya, kebiasaan orang mana biasanya? Orang Minang gitu merantau. Atau ada pula di dalam sebuah teks ada dialog menggunakan bahasa Jawa. Nah, itu juga nilai budaya. Selanjutnya ada nilai sosial. Nilai sosial berkaitan dengan interaksi antar manusia atau antar lingkungan, berkaitan juga dengan norma-norma yang berlaku. Nah, yang terakhir itu ada nilai moral. Nilai moral berkaitan dengan akhlak budi pekerti. Namun, nilai moral di sini ada nilai moral baik, ada nilai moral buruk. Nah, yang buruk bukan berarti harus diteladani gitu ya. Dia hanya menunjukkan bahwa terdapat moral buruk seperti itu. Contohnya, setiap ulangan Andi selalu mencontek misalnya. Nah, itu termasuk nilai moral, tapi moralnya yang buruk seperti itu. Kalau ada contoh kalimat Ani selalu membantu ibunya berjualan. Nah, itu berarti akhlaknya yang baik karena dia berbakti kepada orang tuanya. Seperti itu. Nah, sekian pembahasan materi teks anekdot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.